Jomblo-wati, mungkin ikhwan akhwat yang mungkin belum menikah atau ta'aruf sudah 6 kali gagal seperti saya waktu kemarin ya. Terus berjuang ya. Jadi terus panjatkan doa karena senjata bagi kaum mukmin adalah doa ya. Jadi ini waktu mustajab insyaallah di tempat yang sangat mulia ini juga majelis ilmu, insyaallah doanya mustajab ya. Sebelumnya afwan juga buat Ustaz karena yang fakir ilmu ini sudah lancang menyampaikan kisah masa lalu Anda. Jadi sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya sesuatu yang mungkin sudah lumrah di masyarakat. Seseorang hijrah, that's it gitu. Cuman mungkin apa yang saya sampaikan di sini secara detail akan akan menghasilkan hikmah buat teman-teman semua. Ada ibroh yang bisa diambil. Tidak lupa salawat serta salam kita tumpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah menyebut-nyebut nama kita di akhir hidupnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi tongkat estafet ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan kita amanah dengan apa yang kita pegang sekarang, yaitu setiap manusia ini sebenarnya, setiap muslim itu adalah seorang dai kan ya. Jadi sampaikan walaupun satu ayat, insya Allah kalau kita bisa mengajak teman-teman untuk hijrah, untuk sama-sama menggapai ridho Allah, insya Allah kita akan mendapat kebaikan juga. Nah sekarang untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja langsung ngomongin tentang masa lalu saya. Sebelumnya ada yang tahu band Rocket Rockers nggak? Oh, nggak ada nih Kang. Ada yang tahu nggak Rocket Rockers? Belum. Lumayan ada 4 yang tahu ya. Memang kita tidak terkenal Kangen Band atau Wali gitu ya. Perlu diingatkan 1-2 lagu lah. Ya. Oh, atau Noah gitu ya. Ini Noah. Ya, saya tidak terkenal mereka, tapi lumayan lah. Kalau di Bandung itu kan, Bandung itu kota yang terkenal dengan banyak menghasilkan musisi ya. Dan saya itu hidup di zaman ketika internet itu lemot. Internet itu nggak kayak sekarang kan. Sekarang kuota bebas apa segala macam gitu ya. Paket udah pada murah segala macam. Orang nonton YouTube udah bebas. Zaman dulu boro-boro. Jadi kalau pengen eksis itu anak muda Bandung itu harus bisa punya karya. Nah salah satunya adalah kita pengen eksis dulu sebagai anak muda kan. Ini kan haus akan pengakuan, bener gak? Anak muda itu haus akan pengakuan kan. Kalian sekarang eksis gampang, tinggal foto kan dari selfie sama teman-teman. Wah lagi ada di Tobaters nih, segala sama teman Tobaters. Masuk ke pet Instagram, terus apa lagi? Facebook gitu ya. Friends. Ini orang lama kayaknya. Terus udah gitu, udah 2 jam fotonya diupload, nggak ada yang nge-love, akhirnya sedih, galau gitu kan. Kesel banget sih ini 2 jam nggak ada yang nge-love. Padahal saya selfie-nya ini udah 100 kali ini, yang kepilih cuma 1, ini nggak ada yang nge-love lagi. Wah langsung ribut sama temennya gitu kan. Rata-rata galauers ya, anak muda sekarang itu sensitif, urusan kayak gitu aja sensitif. Tapi ya insya Allah ya, kalau udah Tobaters, wah bakal jadi ya, lebih maco lah ya. Jadi mujahid baru sekarang ya. Jangan sampai yang kelemar gitu ya, ingin hilang ingatan gitu. Nggak jelas gitu itu band apa itu ingin hilang ingatan. Vokalisnya nggak jelas juga. Di antara gendut atau cabi, nggak jelas. Oke, terus anak muda itu ingin tampil beda kan, dari segi mindset, dari segi fashion, semua menabrak batas. Saya ada di komunitas itu dulu. Saya dulu kumpulnya sama anak-anak underground, anak-anak punk, anak-anak hardcore gitu ya. Gitu ya. Kalau yang suka musik-musik kayak gitu mungkin tahu kali ya teman-teman juga. Saya teman-temannya rata-rata di anak-anak underground. Musik-musik yang tidak lazim lah disebutnya ya. Jadi rootsnya itu rata-rata dari band-band Eropa, band-band Amerika gitu ya. Sanatnya itu ke sana Ustaz. Jadi kalau ngedengerin lagu band lokal gitu, ngedengerin apa ini, The Sigit, saya tahu ini sanatnya pasti ke Led Zeppelin ini gitu kan gitu ya. Dia mengambil ini musiknya era-era salaf gitu. Biasanya orang-orang terdahulu gitu. Ini yang udah ngaji pasti ngerti.
Ya seperti itu. Di musik juga seperti itu, sama ya. Ada urutan silsilah-silsilahnya aliran musik ya, banyak lah ya. Terus materi menjadi fokus utama. Jadi keluar rumah tuh mikirin gimana caranya dapat uang, gimana caranya diakui masyarakat dan lain-lain. Terus menghamba pada passion. Punya passion nggak apa-apa, punya hasrat. Misalnya yang cowok punya hasrat jualan online hijab syar'i misalnya gitu ya. Cuman seharian penuh itu mikirin itu doang ya, ngerjain itu doang ya, mikirinnya itu. Jadi saya pun sama, dulu saya di musik. Jadi 24 jam hidup saya itu hampir di musik. Saya dulu ngeband. Saya dulu kerja di majalah Ripple Magazine ya. Itu ngurusin soal musik juga, musik independen, underground. Dan juga saya kerja di siaran radio. Sempat siaran di Hard Rock FM Bandung, siaran juga di Prambors Bandung. Terus udah gitu nggak puas, bikin radio online. Jadi loyalitas saya terhadap dunia musik itu jor-joran dulu ya. Istilah jor-joran apa ya? Sembur-sembur. Kalau santai sakpole. Oh ya, pokoknya pol-polan lah gitu ya. Pokoknya apa yang saya punya ide di otak saya dedikasikan untuk scene musik, untuk komunitas musik. Jadi hampir nggak ada ibadahnya ya. Seperti itu. Dan ini fotonya masih di upgrade ya. Dulu harus dicuci cetak dulu ke Fuji Film ini. Karena tahun 99 biar kelihatan lama gitu. Nah ini foto yang udah agak digital gitu ya, lumayan lah ya. Kelihatan agak cakep-cakep. Ganteng-ganteng tapi bukan serigala ini ya. Oke. Ya Rocket Rocker seperti inilah. Bandnya image-nya agak-agak konyol, agak-agak fun gitu, agak-agak nothingness lah, istilahnya apa ya. No future. Wah, kalau anak pang kan bisa gitu ya. Jadi masa depan itu nggak ada, masa depan itu adalah sekarang katanya. Wah, mantap. Kalau dulu masa depan suram. Ya seperti itu. Ya Rocket Rockers ini sebelumnya hanya band komplek perumahan. Di Bandung itu ada komplek perumahan namanya Margahayu Raya. Dan di Margahayu Raya itu kita bikin band bareng, ada sama kompleks seberang juga yang dulu sempat di komunitas skateboard sama suka olahraga ekstrim lah ya. Dan kita punya suka musik yang ekstrim juga, akhirnya kita tergabung dalam sebuah band namanya Rocket Rockers dan kita bawain lah lagu-lagu yang itu buat bisa eksis di kota Bandung gitu. Karena kita dulu nggak ada internet, jadi buat eksis harus bikin band gitu ya. Dan jadilah nama bandnya Rocket Rockers gitu. Dan kita akhirnya qadarullah bisa manggung di pensi-pensi SMA, kampus-kampus, acara extreme games, acara Volcom, skateboard. Karena kita dulu disponsorin juga, gaya ya. Di kita disponsorin brand Amerika dulu, Volcom. Jadi kita kalau ada tour kompetisi skateboard kita suka main di sana. Karena musiknya ya relevan ya. Dan di situ juga ada Raisa ternyata. Wah luar biasa ya. Ternyata Rocket Rockers pernah dibuka sama Raisa ya. Walaupun saya udah nggak ada apa-apa sama Raisa ya. Selamat Hari Hamis ya, kalau akhwat-akhwat ini penggemar Hamis. Kalau ikhwan ini kan biasanya kan udah ngomongin Raisa posesif kan, apa Raisa punya anak gitu kayak gitu lah. Raiso. Kita semua Raiso untuk mendapatkan Raisa ya. Oke. Nah ini majalah Ripple, dulu saya kerja di majalah ini gitu ya. Sangat-sangat cutting edge, sangat-sangat tidak lazim lah majalahnya, dan nggak ada badan sensor yang sensor juga majalah itu ya. Dari segi pembahasan ya, itu kalau nulis tuh bebas. Aduh, ternyata ada volume di sini. Nulis tuh bebas, jadi seenak dewe lah istilahnya ya. Jadi nggak ada tata krama penulisan, etika jurnalistiknya nggak ada itu. Tapi Ripple Magazine ini ternyata banyak ditiru sama tata bahasanya, sama majalah-majalah lain seperti High Magazine dan lain-lain ternyata di tahun akhir 90-an sampai 2000-an gitu. Nah dulu sempat kerja di Hard Rock FM Bandung, Prambors Bandung, Spice Sound Radio. Jadi dunia saya banyaknya musik. Di Rocket Rockers saya menghasilkan 4 album, 1 masih kaset. Siapa di sini masih mengalami zaman kaset? Ustadz udah pasti ya. Oh Ustadz piringan hitam, beda. Kalau yang hidup di zaman kaset pasti ngerti hubungan antara kaset dan bolpen ya. Jadi kalau ngeriwannya udah rusak diputar-putar biasanya. Nah, 1 album ini biasanya sebuah band itu ngabisin 3-5 tahun untuk promosi. Bayangin, kita habis waktu untuk promosi doang gitu. Dan dibayarnya ya gitu aja, underground ya.
Terus kita akhirnya sempat masuk major label juga. Ketika masuk major label ini diuji juga, ya kita dilemparin sama anak pang di Makassar waktu itu ya. Komersil loh, wah dilempar segala macam. Wah masuk MTV dilempar segala macam. Jadi di pang itu ada idealisnya juga, ya. Ada tata kramanya, nggak boleh komersil. Wah seperti itulah. Kita ngalamin masa-masa itu ya. Terus akhirnya kita rilis album sendiri. Dan kesananya juga jadi labelnya independen ya seperti itu. Saya ngabisin 4 album selama 13 tahun. Jadi 13 tahun saya ngeband. Walaupun agak geli ngomongnya, sempat ngalamin yang namanya sedikit popularitas lah namanya. Jadi kan ngomongin yang senang-senang dulu nih. Jadi dikasih tuh sama Allah popularitas. Wah, sempat jadi cover majalah High, majalah Ripple, Playboy. Playboy enggak ya. Paling ini Femina aja ya. Oh enggak bukan. Dan segala macam ya. Ya, sempat juga main film di Cinta 24 Karat, walaupun filmnya nggak terlalu laku ya, jadi nggak perlu ditonton juga karena isinya banyaknya waria. Kalau di YouTube ada dicari tuh Cinta 24 Karat, wah ada Rocket Rockers itu. Dan kita waktu itu beres syuting beberapa bulan kemudian nonton di bioskop. Pas nonton di bioskop, wah ini sejarah dalam hidup kita gitu. Masuk layar lebar, wah gitu. Kita tunggu, oh itu Rocket Rockers. Oke. Itu 12 detik terbaik dalam hidup kita. Kita masuk bioskop gitu. Terus pas bubaran bioskop, coba kita terkenal kan ya, nggak ada yang ngeliatin kita, ya udah nunduk lagi gitu ya. Kasihan bandnya ya. Ya beginilah kalau band underground kayak gitu ya nasibnya ya. Jadi nggak boleh protes gitu. Nah ini kita sempat ngerilis DVD juga. Kita ngomongin yang senang-senang aja dulu. Ini kita sempat jadi band pembuka band punk Amerika lah. All Time Low, MXPX gitu ya. Cuman di Indonesia emang nggak terlalu terkenal. Mungkin di Amerikanya ini semacam band Ungaran gitu ya. MXPX itu semacam Wonosobo gitu ya. Band-band Wonosobo ya. Sama lah ya. Kalau di Bandung ini band Cimahi ya gitu. Wah, NT Sunda gitu. Terus Rocket Rockers akhirnya setelah 10 tahun berkarir akhirnya pertama kalinya bikin konser tunggal. Wah, biasanya kan nebeng di pensi, nebeng di acara underground segala macam. Akhirnya manggung bikin event sendiri dan itu yang banyak datang dari berbagai kota di Indonesia. Kita akhirnya mencapai ketika follower Rocket Rockers itu udah kayak follower band-band major label lah ya. Di Facebook itu udah sekitar 1,3 juta yang follow, yang like Rocket Rockers gitu ya. Like this, 5 tahun kemudian, like this gitu. Terus yang like-nya saya semua itu sebenarnya. Bikin akun baru like lagi. saking frustasinya gitu. Nah ya itu emang ya asli ya. Ya akhirnya qadarullah kita dapat masa banyak, dapat komunitas ya. Dapat komunitas dan akhirnya kita ya bisa hidup dari band ya. Kita ngeluarin rilisan pasti dibeli ya. Kita ngeluarin merchandise laku, wah kita bisa makan dari situ ya. Coba skip lagi. Nah ini ugal-ugalannya Rocket Rockers di ulang tahun 10 ya. Ini jangan ditiru ya, ini masuk ke ranah mubazir ya, lempar-lempar kue. Dan ulang tahun pun ini nggak penting sebenarnya. Dan akhirnya Rocket Rockers ngalamin yang namanya manggung di luar negeri. Waktu itu kan kita manggungnya udah Nusantara ya, kecuali pulau daerah Irian Jaya belum pernah. Kita yang lain-lain alhamdulillah udah pernah, dan akhirnya kita punya kesempatan manggung di luar negeri ya. Sekitar tahun 2010 kita manggung di Malaysia ya. Ini seronok sekali di sini. Situ ada Kak Rose juga, ada Upin lagi stage diving, oh enggak. Ada Opa di situ. Opa ikut pogo ya. Nah, kita sempat manggung juga di Singapura, di Filipina yang agak atas ya. Memang Rocket Rockers ini kalau manggung di luar negeri nggak ada yang tahu ya. Rata-rata kalau slang Agnes Monica gitu ya, misalnya go internasional kan biasanya langsung kan masuk check and recheck gitu ya. Masuk apa lagi insert, wah langsung Agnes Monica go internasional. Kalau Rocket Rockers enggak, kita nge-tweet, hey besok kita manggung di Malaysia nih, bantu retweet ya. 2 jam kemudian nggak ada yang retweet gitu ya. Sedih akhirnya. Ya band independen kayak gitu, promosinya selalu bawah tanah ya seperti itu. Dan akhirnya kita cobalah menghayal, coba ya kita bisa manggung di Eropa, diijabah gitu. Jadi jangan sampai kita
ngomongin sesuatu yang nggak mungkin ternyata mungkin gitu ternyata kan. Nah ternyata kejadian, kita sempat manggung juga di Berlin. Di Berlin itu daerah Cicahem kan. Apa? Di daerah Jerman ya, Berlin. Emang di Jerman. Kita ini di tembok Berlin kayak gitu. Ini sengaja saya ngomongin yang senang-senang dulu kan. Kepala kalian ini udah menerawang, wah ini menyenangkan sekali hidupnya gitu ya. Dapat uang dari passion kita gitu kan. Sesuatu yang sangat passionate, pengen apa? Jadi musisi gitu kan. Terus dapat uang dari situ, wah nikmat sekali gitu kan. Terus bisa tur luar negeri, wah pokoknya enak banget lah gitu ya. Jadi kebayangnya seperti itu kan, bener kan? Saya ngetes juga, ini teman-teman di sini untuk dikasih yang nikmat dulu nih, ya. Sempat syuting di Prancis ya, para paten Ciamis. Ini kalau ngeliat foto diedit kayak gini, wah ini nggak mungkin Rocket Rockers ini pasti ini editan ini, Photoshop ini. Enggak, ini asli ya. Intermezzo sedikit, ternyata di Eropa itu ternyata banyak halal food ya. Jadi pengalaman kita manggung di Filipina, hampir semua makanan itu dibabiin, pakai babi semua. Ini makan capcay apa, pas sudah makan kok kayaknya enak banget ini capcay. Sir, gitu. Is this food contain pork? Gitu. Yes. Oh yes, gitu. Gitu. Oh langsung dijawab ya sama chef. Ternyata wah ada babinya gitu. Walaupun kita rocker gitu ya, tapi kita masalah makanan itu kita sangat ketat juga gitu. Jangan sampai ada babinya. Wah batal nih kena babi nih kayak gitu. Apalagi tadi titik susu doang kan, itu susu halal tapi dari kerjaan yang ada syubhatnya. Ini babi ya, jelas-jelas haram ini. Berarti ada isinya ada apa? Ngomong tersedak semua kayaknya ini. Ya, ini luar biasa. Tapi saya jujur Ustaz ya, jujur ya. Karena nggak sengaja gitu. Dari situ trauma kita. Filipina terlalu liberal, terlalu banyak makanan yang susah cari celah halal di sana. Karena Muslim pun di sana diintimidasi. Muslim di sana sangat minoritas sekali. Ya. Nah, akhirnya kita ketika manggung di Eropa, kita dari Bandung tuh udah nyiapin makanan 1 tas. Jadi kita karena trauma di Filipina, kita nyiapin makanan, dalamnya kita masukin pop mie, apa segala macam, abon, serundeng, rendang, segala macam, wah tuh masukin. Jadi kita punya 1 tas makanan halal di situ. Kita berangkat ke Eropa dan dijemput sama, naik taksi di sana. Supir taksinya kan badannya gede, kalau anak orang Jerman kan mukanya kotak gitu, badan kekar, ngambil koper gede aja 1 tangan gitu kan. Masuk, dan di Bandung tuh kita janji jangan terlalu banyak ngobrol sama orang Jerman. Dengar-dengar banyak yang rasis juga sama orang Asia katanya kan gitu kan. Apalagi muka-muka kayak anak kan biasanya lama kalau di bandara ya gitu kan. Wah, apa ini jenggotan, celana cingkrang, oh teroris gitu kan. Gitu kan. Kalau di sini masuk ke mana gitu, wahabi ini, wah segala macam kayak gitu-gitu lah. Ya udah nasib kayak gini, emang kayak gini ya, sudahlah, nggak apa-apa ya. Ya pas sudah itu masuk, kita ke taksi itu dan supir taksinya ngomong, "Hey guys, where you come from?" katanya. "Oh, we're from Indonesia." katanya. Wah, udah tegang nih ditanya-tanya. Mukanya serem soalnya kayak pemeran ini Hulk ya. Alisnya tebal banget gitu. Terus, "Where you come from?" Indonesia. Terus, "You guys Muslim?" katanya. "Alhamdulillah Muslim," kata kita. Cuman dia nggak ngelanjutin pembicaraan, cuman senyum aja udah. Jalan aja. Besoknya kita cari halal food sama mahasiswa Indonesia di sana, di Berlin. Dan ketika kita jalan, ternyata banyak halal food. Wah, banyak halal food ternyata di sini, gitu ya. Dan ketika kita masuk halal food tersebut, restoran halal food, ternyata ada yang manggil kita, "Hey guys from Indonesia," katanya. Oh, ada yang kenal kita di sini. Kita udah senang aja. Wah, kita terkenal gitu. Di Eropa gitu ya. Udah senang gitu ya. Pas dilihat, ternyata supir taksi yang kemarin gitu ya. Oh, terus dia ngomong, "Assalamualaikum," gitu. "Oh, waalaikumsalam, masya Allah akhi," gitu. Ternyata berada ya. Pas gini, wah masya Allah, ternyata antum Muslim gitu ternyata. Pas itu udah ngobrol-ngobrol sebentar ya, tafadhol silahkan makan gitu ya. Ya pakai bahasa Inggris gitu. Terus udah itu ya kita makan nasi biryani yang gitu-gitu, standar halal food di sana gitu kan, kebab apa gitu kan. Dan ternyata kenapa di Eropa itu banyak Muslim, ternyata banyak pendatang Muslim yang diterima di Eropa, ya dari Turki, dari mana lagi, Maroko dan lain-lain ya.
Dan ternyata di sana itu ternyata ras Eropa itu menurun. Ras yang kulit